Bapak dan Ibu Fasilitator, selamat berjumpa lagi. Kita akan melanjutkan topik andragogi ini untuk subbahasan kelima, yaitu fungsi seorang pembimbing atau seorang fasilitator atau seorang instruktur atau seorang tutor. Dalam subbahasan kelima ini kita akan mengupas fungsi seorang pembimbing, seorang fasilitator, instruktur ataupun tutor. Ada 3 fungsi: sebagai penyebar pengetahuan, sebagai pelatih keterampilan, dan perencana pengalaman belajar. Bapak dan Ibu Fasilitator, fungsi pertama sebagai penyebar pengetahuan ini biasanya sangat dominan dimiliki oleh seorang fasilitator ataupun seorang guru. Nah, mengingat era informasi ini, pengetahuan dengan mudah diakses oleh siapapun, maka seharusnya fungsi fasilitator seharusnya sudah bergeser dari yang titik beratnya ke fungsi sebagai penyebar pengetahuan menjadi atau menuju ke fungsi yang kedua dan yang ketiga. Fungsi kedua sebagai pelatih keterampilan. Keterampilan di sini hendaknya jangan dimaknai sebagai hanya keterampilan vokasional ataupun keterampilan hanya terkait dengan motorik, namun lebih luas dari itu. Lebih luas jika kita sebut berfungsi sebagai pelatih kecakapan hidup atau life skills. Mengingat kecakapan hidup tidak bisa dilatihkan hanya dengan cara diberitahu, namun juga harus dibiasakan. Sehingga dengan pembiasaan ini muncullah suatu keterampilan melakukan sesuatu, sehingga pula muncul kebiasaan baru bagi individu-individu yang lebih baik, yang akhirnya menciptakan budaya baru yang lebih baik dalam suatu komunitas. Hal ini akan lebih berhasil manakala fasilitator juga menempatkan diri sebagai sosok panutan, sosok tauladan, atau sosok seorang model bagi pesertanya. Maksudnya, kalau kita tidak boleh dalam ruangan saat belajar melakukan telepon, janganlah fasilitator memberi contoh dia sendiri melakukan hal itu. Dan banyak sekali hal-hal yang harus bisa ditoladani sebagai seorang fasilitator. Fungsi ketiga adalah sebagai perencana belajar. Setelah mengetahui fungsi sebagai penyebar pengetahuan dan pelatih keterampilan, maka kesemuanya itu tidak akan berhasil jika perencanaan pengalaman belajar tidak dilakukan sesuai dengan karakteristik orang dewasa. Bapak dan Ibu, subbahasan kita yang ke-5 ini mengingatkan fasilitator bahwa dalam menjalankan tugas fungsi fasilitator sebagai penyebar pengetahuan, pelatih keterampilan, dan perencana pengalaman belajar harus dilakukan secara seimbang. Artinya, fokus kita tidak boleh hanya pada satu fungsi, namun harus ketiga-tiganya. Sebagai konsekuensinya, fasilitator juga dituntut untuk mampu berperilaku dan menempatkan diri sebagai seorang panutan, bisa ditauladani atau sebagai model. Bapak dan Ibu Fasilitator, ternyata fungsi seorang fasilitator ini tidak cukup sebagai seorang penyebar pengetahuan, namun sekali lagi lebih dari itu, yaitu sebagai perancang pengalaman belajar dan sebagai pelatih keterampilan sekaligus sebagai model. Kita akhiri subbahasan yang ke-5, sampai jumpa pada subbahasan yang ke-6. Terima kasih.